Kenapa kita ada di Faras? Saya sudah pengalaman, saya tidak tunjukkan dulu gambarnya ini ya. Saya sudah pengalaman 20 tahun di bisnis MLM. Saya sudah pengalaman ditipu banyak orang. Saya sudah pengalaman banyak hal dan saya sudah pengalaman menjadi orang sukses. Nah, bisnis jaringan dari sisi baiknya banyak, tapi dari sisi buruknya juga banyak. Tadi seperti itu, tadi ada stokis. Harga jual di daerah, jual bawah harga banyak sekali. Konflik antar leader banyak, kadang-kadang banyak itu. Banyak sekali ada. Dan akhirnya saya merancang Faras itu seperti ini. Ini keunggulannya kita kalau ada orang bilang. Nomor satu, saya nggak ngomong produknya ya, saya ngomong dari sisi bisnisnya. Nomor satu, problem hampir setiap produk di Indonesia atau setiap bisnis di Indonesia, harga berbeda-beda di setiap wilayah. Nomor satu, itu harga jual. Jadinya ini yang membuat kita ada di Faras. Jadinya harga jual sama di seluruh Indonesia. Harga jualnya sama. Kalau dulu di MLM yang lama, itu banyak sekali main manipulasi harga. Karena harga di Bali dengan di Lombok beda. Lombok area 2, Bali area 1. Akhirnya saya nyisupin barang ke sana. Karena lumayan selisih 15% kan. Di Papua paling mahal. Sulit kita berbisnis. Orang-orang daerah sulit berkembang. Orang-orang Jakarta lah yang paling gampang sukses. Itulah. Akhirnya saya putuskan, saya harus menjual tidak seperti perusahaan yang lain. Tapi Faras menjamin harga di seluruh Indonesia sama. Jadinya setiap orang punya hak yang sama dengan harga yang sama. Sehingga orang-orang di daerah sangat diuntungkan. Orang yang ada di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, di di Kepulauan, NTT, Rote dan semuanya sama harga jualnya. Nomor dua, problem sebagian besar MLM, bisnis jaringan maupun reseller atau bisnis online adalah banting-bantingan harga. Dan rata-rata perusahaan membiarkan itu terjadi di banyak MLM. Kemarin saya ketemu orang MLM lain juga, orang Milagros, ngomongnya sama. Orang yang penghasilan sekelas Pak Alit ketemu sama saya. Penghasilannya 400 jutaan, 200 jutaan. Sekarang ngedrop luar biasa katanya. Yang tidak bisa dia itu adalah harga produknya itu jatuh sampai 75%. Harga barangnya di marketplace. Dan akhirnya dia tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, saya pribadi dan perusahaan menjamin sekuat mungkin menjaga harga Faras tidak dijual di bawah harga. Siapapun yang menjual Faras di bawah harga akan diblokir. Dan bukan hanya dia yang diblokir, tapi orang yang mendidik dia mitra atasnya. Jadinya dia akan diblokir sehingga tidak mengganggu yang lain. Kalau perusahaan lain menjual di bawah harga itu alasannya karena ya yang penting perusahaan untung. Tapi saya berpikir tidak. Nggak mungkin perusahaan untung kalau ada orang yang dirugikan. Karena sebenarnya produk itu kan dijual sebenarnya orang yang jual bawah harga dia tidak membuka market baru. Tidak membuka market baru tapi dia memakan marketnya member yang jual harga normal. Jadinya orang-orang yang jual harga normal akhirnya kehilangan pelanggannya, pindah. Sebenarnya pelanggan lama pindah ke penjual bawah harga. Makanya saya tidak pernah setuju bawah harga dari sisi perusahaan. Makanya saya blokir. Nomor 3, pabrik kita milik sendiri. Jadinya sangat aman sekali. Bapak Ibu, tahun 2015-an, itu 2015-2014 saya banyak sekali punya teman. Selama 3 tahun itu, dari tahun 2013 sampai tahun 2015, saya banyak sekali punya teman yang buat MLM sendiri. Buat MLM sendiri, karena dia merasa jadi leader besar. Tapi endingnya apa? Nggak ada satupun yang sukses. Rata-rata mereka ambruk. Alasannya kenapa? Memang dia seorang leader, tapi pabriknya dia tidak kuasai. Jadinya kalau sudah rame, harganya dinaikkan oleh pabriknya. Dan dia tidak mau banyak hal lah. Makanya pabrik kita milik sendiri. Tanya MLM lokal yang ada di Indonesia, pabriknya punya sendiri enggak? Seperti itu.
Jadinya aman banget saya bilang. Terus nomor 4, produk kita akan bertumbuh terus. Sekarang tergantung Anda. Mau pilih yang mana produknya? Banyak banget dari sisi kecantikan, yang diminum, yang minyak. Bukan hanya minyak brand kita nanti. Banyak banget. Ada 3 brand. Ini brand yang baru ini. Samplus lagi satu brandnya. Jadinya produk yang diminum semua brandnya Samplus nanti. Ada Samplus cerna, ada Samplus tea. Samplus tea itu Samplus yang berupa teh tapi sebagai obat. Ada yang Samplus kapsul. Nanti itu menjadi brand tersendiri nanti. Produk kita bervariasi. Dan memang terus terang semua yang saya buat itu benar-benar muncul setiap malam apa yang harus saya buat itu muncul. Jadinya itu produknya variasi. Nomor 5. Ya, itu ya. Pengalaman. Saya sendiri sudah pengalaman bisnis jaringan. Jadinya bisnis jaringan itu bisnis yang sangat menjanjikan. Buat orang-orang yang tidak punya modal. Buat orang-orang yang komitmen, mau berjuang tapi tidak punya modal, tapi ingin sukses. Ingin sukses. Itu bisnis jaringan, karena sistemnya bagi hasil. Inovasi produk baru selalu ada perusahaan berkomitmen untuk melestarikan warisan pengobatan Nusantara. Salah satu janji saya sama diri sendiri dan sama sahabat saya sendiri, itu bayangan saya, teman ngobrol saya tengah malam. Siapa yang teman ngobrol saya tengah malam? Ya diri saya sendiri. Saya berjanji saya akan menjaga warisan pengobatan Nusantara. Jadinya semua tradisi pengobatan, apapun ada produk-produk yang bagus dari alam Indonesia ini, kita akan buat di Faras. Laku tidak laku itu urusan belakangan. Nomor 8, konten disiapkan sendiri. Konten disiapkan oleh kantor. Bapak Ibu kalau tahu di kantor kita ada tim branding yang membuat konten. Jumlahnya berapa Yan? Oh Yan? Halo, 30 ya. Hampir total semua di tim saya Pak. Oke, 30 orang yang mensupport Anda untuk membuat konten. Itu gajinya nggak main-main. Tukang gambar, tukang video, tukang banyak lagi di situ ya. Tukang edit, tukang penulis, dan sebagainya. Termasuk orang-orang hebat, terus orang-orang yang ahli di bidangnya. Seperti ahli kosmetik kita ajak ahli kosmetik, orang ahli pengobatan kita ajak dia. Ahli pengobatan itu jumlahnya kurang lebih 30 orang. Bapak Ibu cek di MLM lain, apakah Anda dikasih konten sedemikian hebatnya? Apakah leadernya disuruh buat konten sendiri? Bapak Ibu bisa cek. Karena kemarin saya ketemu juga orang MLM ibu-ibu itu, dia ngomong, enaknya di Faras ya kontennya dibuatin. Itu yang ngomong orang penghasilan 200 juta loh. Enak ya. Terus terang, saya sibuk ngurusin grup dan saya juga harus memikirkan buat konten. Saya nggak bisa buat gambar, saya nggak bisa buat video, dan saya harus belajar banyak membuat, dia bilang gitu. Tapi habis waktu saya untuk ngurus jaringan, belum meeting, belum ini. Kalau di Faras sudah disiapkan, hanya tinggal sekarang bagaimana kita menguatkan grup kita sendiri. Saya kaget ibu itu ngomong seperti itu kemarin, 2 hari yang lalu dia datang ketemu sama saya. Kaget ibu itu ngomong. Jadinya Anda sudah bukan malah dikasih konten kita nganggur. Malah kita nggak berleha-leha. Tapi kita bagaimana memanfaatkan konten ini untuk membangun hubungan dengan grup-grup kita. Dengan tim kita, bahwa ini loh perusahaan yang menyiapkan, ayo kita promosikan. Bagaimana mencari daftar nama. Kalau saya, dia bilang, daftar nama cari sendiri. Presentasi buat sendiri. Bikin support system sendiri. Karena setiap grup kalau nggak punya support system mati, dia bilang. Tapi masalahnya adalah saya harus bermusuhan dengan grup orang karena support systemnya berbeda. Gitu. Jadinya terus kemudian buat pelatihan sendiri sampai dia ngundang pelatih-pelatih seperti sekelas Gobin, bukan perusahaan yang bayar, dia yang bayar, bayangkan. Sekelas Gobin, sekelas Pak Arif RH dan sebagainya itu dia yang bayar. Dia mengeluarkan uang kadang-kadang 1 kali bonus untuk membayar itu. Untuk membayar itu. Di Faras, Bapak Ibu tahu, pernah nggak Anda sampai berpikir membuat konten? Nggak pernah. Sekarang waktu yang harusnya buat konten, uang yang harusnya Anda membayar pelatih-pelatih handal, itu sudah disiapkan oleh perusahaan. Pertanyaannya sekarang, sisa waktu dan sisa uang itu untuk apa
apa yang Anda gunakan untuk mengembangkan untuk bisnis Faras ini jauh lebih besar. Bukan bisnis Faras, bisnis Anda jauh lebih besar. Gitu. Itu yang harus dipikirkan. Banyak orang yang saya akui, ada beberapa orang lumayan lah saya akui, orang-orang Faras juga pindah ke MLM yang lain. Ada yang pindah ke MLM yang lain. Tapi selalu akhirnya mereka balik lagi dengan alasan nggak kompak di sana. Iming-iming aja besar, pelatihannya nggak benar, terus kontennya nggak ada. Paling enak dah di Faras, walaupun pelan, dia bilang walaupun saya tidak basicnya di minyak, tapi saya coba pelan-pelan. Ya kelihatan, dari situ aja kelihatan. Nomor 9 lagi satu. Itu dari konten kita sudah unggul. Nomor 9, gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Ada nggak MLM yang memberikan produknya gratis ongkir ke seluruh Indonesia untuk membernya? Nggak ada, cari aja. Sejelek-jeleknya Anda itu ngambil produknya kemana? Ke stokis terdekat. Kalau misalnya Anda MLM orang, Anda berada di daerah, contohnya di Tabanan, stokisnya di Denpasar, atau Anda stokisnya di Surabaya, tapi Anda ada di Sidoarjo misalnya. Ya harus ke Surabaya ngambil barangnya. Kalau minta kirim, dikirim. Harus bayar ongkirnya dari stokis. Seperti itu. Makanya saya bilang, Anda cukup rebahan di rumah, aplikasinya di input, barangnya sampai rumah langsung. Tunggu 3 hari saja, sampai 7 hari barangnya sudah langsung nyampe. Orang di Bali pun nggak perlu ke kantor. Tunggu di rumah. Ada nggak perusahaan seperti itu? Nggak ada. Sekarang masalahnya kadang-kadang banyak di tim kita tidak bisa mengkomunikasikan ini ke grupnya, ke timnya. Jadinya sebenarnya semua fasilitas perusahaan itu kan sebenarnya tugasnya adalah mempersiapkan fasilitas. Leader lah yang tugasnya mengembangkan bisnis, kan begitu. Seperti apa tadi pengalaman teman-teman kita yang lain. Jadinya leader lah yang tugasnya mengembangkan bisnisnya. Perusahaan menyiapkan semua supaya nyaman. Jadinya semua supaya aman sehingga tinggal jualan dan ngerekrut orang untuk mengembangkan jaringannya. Jadinya ini yang harus sering Anda diskusikan. Sehingga orang tidak berpikir. Faras tidak karena ya ada orang yang bilang Faras itu konsep bisnisnya kuno, dia bilang gitu kan, mantan orang Faras sendiri. Tapi mungkin mantan orang Faras sendiri ada satu orang yang itu waktu ini kita broadcast jawab gitu, kuno, sudah konsep bisnisnya usang. Kenapa sampai orang itu berkata seperti itu? Karena sederhana. Timnya kita tidak mensosialisasikan apa keunggulan bisnis kita. Gitu. Hanya sekedar jualan, hanya sekedar ngerekrut, tapi kita tidak bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih daripada itu. Nah, itulah yang disebut dengan bagaimana kita menjadi seorang profesional networker. Seperti itu ya, kita harus profesional di sini. Kalau kita sudah tahu apa cita-cita mulia kita, apa yang harus dilakukan, maka jadilah seorang yang profesional. Tahun 2022 ini saya berharap Anda semua akan menjadi leader yang profesional. Seperti kata Bu Jin tadi, seperti kata Ibu Satwi Prani tadi, seperti teman-teman yang lain, saya yakin apa yang dijelaskan tadi itu sangat menginspirasi, sangat menginspirasi. Satu pesan saya, jadi orang profesional. Saya menjadi profesional itu kurang lebih butuh waktu 10 tahun. Tapi saya berharap Anda di sini 10-20 tahun ya. Tapi saya berharap di sini Anda tidak selama itu. Cukup 3-5 tahun Anda sudah menjadi orang yang hebat. Anda sudah menjadi orang yang hebat dan menjadi orang yang sukses.